Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Justip yang terdiri dari 5 orang. Yang pertama, Muhammad Herman Saputra. Yang kedua, Ari Irawan. Yang ketiga, Yusuf Saifullah. Yang keempat, Iman Sofandi. Dan yang terakhir, Roli. Oke, untuk yang di sini kita akan membahas tentang Justip Business Plan. Untuk Justip tersendiri, apa sih itu Justip? Ialah Justip atau jasa titip yang merupakan sebuah peluang usaha baru untuk membelikan barang pesanannya yang diminta oleh konsumen Justip itu tersendiri. Nah, jadi Justip itu kita bisa disebutkan dengan jasa titip, yang dimana kita menitipkan sebuah jasa pada orang tersebut yang kita bayar melalui uang yang bisa berupa cash dan non tunai. Dan untuk persiapan memulai bisnis Justip tersendiri ya, yang pertama ada memilih cara kerja bisnis titip beli barang. Yang kedua, bisa menentukan target. Yang ketiga, melakukan riset sebelum memulai menawarkan. Yang keempat, ada tentukan jenis produk yang bisa dititip. Yang kelima, ada cara mendapatkan pembeli. Dan yang terakhir, ada menentukan media pemasaran. Nah, dari yang pertama ini kita bisa menyimpulkan bagaimana caranya kita harus memahami cara kerjanya bisnis titip ini kepada orang lain. Dan untuk dari yang kedua, kita juga harus bisa menjelaskan target apa saja yang harus kita bisa capai. Untuk selanjutnya, kita harus melakukan riset nih setiap ada jasa titip yang kita lakukan setiap saatnya. Untuk selanjutnya juga, tentukan juga jenis apa saja yang bisa dititipkan oleh dari kita untuk pada justipnya. Selanjutnya juga kita menentukan caranya bagaimana bisa pembeli yang bisa menawarkan justip tersebut. Dan untuk yang terakhir, kita juga menyediakan media pemasaran yang bisa kita tawarkan. Selanjutnya, nah di sini juga ada barang justip yang paling digemari. Yang pertama ada mainan anak-anak dan perlengkapan anak-anak. Pastinya dong di kalangan saat ini ada perlengkapan anak-anak yang kita gunakan untuk kepentingan anak-anaknya. Yang dimana perlengkapan anak-anak itu bisa kita jadikan sebagai justip dari setiapnya, dan bisa kita pemasarkan juga sebagai dokumentasi. Dan untuk marketing juga bisa kita pasarkan. Dan untuk selanjutnya juga ada produk kecantikan, di mana produk kecantikan juga itu bisa kita pasarkan melalui online shop dan TikTok shop dan selanjutnya. Dan untuk terakhir di sini ada sepatu, pakaian, dan tas. Dan untuk pemasarannya juga kita bisa melalui online shop juga ya. Bisa lewat Lazada Shop, Shopee, dan lain sebagainya. Dari semua perlengkapan ini bisa kita simpulkan bahwasanya ini adalah suatu perlengkapan atau kebutuhan, di mana kebutuhan tersebut yang bisa kita ambil dari pasar, online, dan sebagainya. Yang kita pakai dalam kegiatan sehari-hari yang bisa kita sebut ialah barang jasa titip. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Irawan. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Herman Saputra mengenai Justip. Strategi bisnis Justip. Melalui Justip, seorang konsumen akan mudah mendapatkan barang branded, apalagi barang dari luar negeri, dan mengurangi kesalahan pembelian saat bertransaksi belanja online. Ada beberapa strategi yang kami terapkan, yaitu rajin mencari event yang potensial, seperti mungkin mengikuti bazar. Terus ada berikan pelayanan yang baik, mungkin seperti barang yang harus datang tepat waktu. Dan terus ada personal branding, kayak barang tuh di kita benar-benar kayak sangat bagus dan terjamin, pasti 100% asli. Manfaatkan pemasaran online, contohnya mungkin kayak Instagram, Facebook, WA, transparansi harga dan tarif yang normal. Pasti ada barang, ada harga, dan sistem pembayaran di muka. Mungkin seperti kita bayar dahulu, baru barang akan kita kirim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang just tip atau jasa titip yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Herman dan Mas Ali. Di sini ada bisnis just tip yang menghits. Mengapa? Yang pertama, dengan modal yang minim, bahkan tanpa modal, tapi bisnis ini menjanjikan keuntungan yang luar biasa. Contohnya, kita bisa lewat media sosial, lewat HP ataupun lewat laptop, dan itu nggak harus kemana-mana, kita bisa bekerja dari rumah. Yang kedua, bisa dilakukan dari rumah tanpa mengeluarkan anggaran untuk sewa lapak atau tempat. Ya, mungkin ini bisa kembali ke contoh yang nomor 1 ya. Bisa lewat media sosial atau lewat status WA. Terus yang ketiga, barang yang bisa dijual dalam bisnis ini sama seperti bisnis lainnya. Contohnya, dulu saya pernah di semester 1 bikin PDH untuk teman-teman di semester 1. Jadi kayak pre-order kayak gitu sih. Udah. Dia kok mau ngapain nggak nanya lu kan gimana? Tapi udah di Pram udah dijelasin sama dia. Tadi kan kenapa di awal? Ntar dulu. 1, 2, lanjut. Di sini ada comparison just tip dan DP online. Just tip yang pertama Perbandingan. Comparison tentang perbandingannya ya. Biaya just tip dihitung per porsi. Kedua, semakin banyak pesanan, biaya jasa titip semakin banyak. Yang ketiga, harus menambah ongkir jika ingin diantar sampai rumah atau tempat tertentu. Yang keempat, satu jasa titip untuk banyak customer. Yang kelima, bisa pesan ke banyak tempat sekaligus. Yang keenam, pengantaran dilakukan satu persatu sehingga terkesan lebih lama. Yang terakhir adalah menempuh jarak antar kota dengan ongkir relatif murah. Nah, di sini delivery online-nya biaya dihitung per pengantar. Terus yang kedua, beli 1, 2, 3 porsi banyak ongkir sama. Semakin jauh jarak antar, ongkir semakin mahal. Yang keempat, satu delivery online untuk satu customer. Yang kelima, pengantaran lebih cepat karena pesan langsung antar. Yang keenam, penempuh jarak antar kota, ongkir mahal. Yang terakhir adalah hanya bisa pesan satu tempat untuk sekali pengantaran. Jadi untuk kesimpulan just tip dan delivery online ini apa ya, Mas? Kesimpulannya di sini kita bisa lihat berbeda. Di sini ada just tip dan ini yang online-nya. Ini kan kalau di sini kan biaya just tip dihitung per porsi, di sini biaya dihitung per pengantar. Nah, terus kalau di sini semakin banyak pesanan, biaya jasa titip semakin banyak. Nah, di sini beli 1, 2, 3 porsi, bayar ongkirnya sama. Di sini ada perbandingannya berbeda gitu. Oke, terima kasih, Mas. Terima kasih kepada teman saya sebelumnya yang sudah menjelaskan bisnis sektor. Nah, di sini saya akan menjelaskan keuntungan bisnis just tip. Yang pertama, tidak bermodal, karena kita hanya modal dari jasa saja kita bisa buka jasa bisnis just tip ini. Nah, itu hobi menguntungkan. Kenapa? Kita jualan gitu, terus kita hobi ya, itu jadi sangat profit lah buat kita. Soalnya itu jadi lebih enak juga untuk menjalaninya. Ketiga, mengendalikan diri. Kita dengan mengendalikan diri, kita bisa mengembangkan potensi kita yang untuk ke jenjang lebih serius, yaitu kayak membuka just tip ini kita bisa mengendalikan diri ya. Terus keempat, relasi bertambah. Kita kalau jualan barang udah gitu kayak ada konsumen juga ya, pasti relasi kita otomatis bertambah. Kelima, mengelola keuangan. Dengan keuntungan keuangan ini kita bisa secara lebih akurat untuk menghitung profit atau pengeluaran yang ada. Enam, mengenal produk terbaik. Kita kalau jualan barang pasti kita harus tahu produk yang dahulu kan. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya melanjutkan dari saudara Ruli, dari saudara Yusuf, dan saudara Herman, kemudian saudara Ari tadi sudah dijelaskan tentang apa sih itu just tip, apa sih keuntungan just tip, dan bagaimana strategi dari just tip itu sendiri. Jadi just tip itu sendiri sudah ngetren di kalangan generasi milenial saat ini ya. Jadi ini saya akan mencoba
menjelaskan tentang hitung-hitungan secara dengan sebagai kita pemula ya, tanpa modal atau modal yang kecil, jasa titip itu bisa menggunakan media sosial antara lain Instagram, Facebook, ada TikTok, ada Twitter ataupun WhatsApp. Jadi kita hitung-hitungannya, misalkan kita punya jasa titip makanan atau barang kredit, skincare, bahkan perlengkapan anak, itu dari satu media sosial aja kita sudah mengumpulkan kurang lebih 1.500.000 keuntungan dalam satu bulan. Itu kita tanpa modal ya, kita cuma mendapatkan jasa titipnya aja. Misalkan kita rata-ratakan jasa titip itu adalah satu unit barang itu 5.000 ya, katakanlah 15.000 sampai 15.000, kita rata-ratakan 15.000 satu media sosial. Misalkan kita menggunakan ada 5 media sosial, kita bisa mengumpulkan itu kurang lebih, dapat untungnya saja kurang lebih ada 6 juta ya. Jadi betapa menguntungkan bisnis jastip saat ini. Kenapa kelompok kita punya ide jastip? Karena memang sebagai pemula, sebagai anak muda milenial, mungkin kita memanfaatkan media sosial dan yang sedang tren saat ini. Jadi kurang lebih begini hitung-hitungan keuntungan dari jasa titip itu sendiri. Next. Nah, apa sih tantangan jastip itu sendiri? Jadi pastinya setiap bisnis itu mempunyai tantangan tersendiri untuk kedepannya, karena banyak persaingan, banyak yang menggunakan jasa titip juga. Bagaimana kita mengelola itu dengan baik. Jadi tantangannya itu adalah, yang pertama, kita sebagai jasa titip pasti menjadi penalang ya. Artinya tidak mau nggak mau kita harus membeli barang itu dulu, baru kita mendapatkan uang dari orang yang menitipkan barang kepada kita. Jadi resikonya itu kita mengeluarkan modal dulu ya. Terus harga naik ya. Tiba-tiba misalkan kita tutup pre-order, tiba-tiba di saat bulan itu sendiri harga itu naik ya. Terus berikutnya adalah sulit mendapatkan pelanggan. Jadi karena kita mengandalkan hanya di media sosial, tidak semua orang itu menggunakan media sosial. Tetapi kita jangan pernah lelah untuk memasarkan atau menawarkan barang yang kita sukai atau barang yang kita senangi. Bahkan dari hobi sekalipun kita bisa menjual barang itu sendiri. Oke, terima kasih. Mungkin itu ide-ide dari bagaimana kita nanti, ide bisnis apa sih yang cocok untuk kita pemula dalam mengarungi bisnis ya. Menurut saya itu yang pertama itu jasa titip ya. Jadi cocok untuk pemula karena modal juga nggak terlalu besar ya. Terus hemat waktu, hemat tempat, kita bisa mengerjakan di mana saja. Terus kita bisa mendapatkan harga yang terbaik. Jadi untuk pemula berbisnis ya paling tepat adalah jasa titip beli barang. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saya Muhammad Herman Saputra sebagai admin. Terima kasih. Saya Ari Rawan, saya sebagai kurir. Nama saya Yusuf, saya di sini sebagai pemasaran di jasa titip. Halo guys, saya Ruli Sakinadi sebagai pemegang saham. Saya Mas Sofandi, saya sebagai bagian keuangan.